rencana redenominasi rupiah atau penyederhanaan nominal mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1 dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap pasar modal Indonesia. Pasalnya, seluruh nilai kapitalisasi pasar, portofolio investor, dan total aset perusahaan mengikuti 2 pulau baru tanpa mengubah nilai realnya. Redenominasi itu sederhana, hanya menghilangkan 3 angka 0 di belakang. Fungsinya membuat pencatatan lebih simpel. Hanya sekadar perubahan penulisan oleh B, dicetak dan divalidasi sebagai alat transaksi sehingga tidak akan berdampak ke pasar modal. Ujar Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Edi Manindo Harahap, dalam Capital Market Journalist Workshop di Ubud, Bali, Sabtu 15 November 2025. Direktur Utama Bai Iman Rahman menambahkan, jika redenominasi diberlakukan, maka harga saham di bursa otomatis menyesuaikan secara proporsional. Saat nominal berubah, sejumlah saham berpotensi memiliki harga sangat kecil, sehingga bursa perlu menyesuaikan aturan transaksi secara menyeluruh. Sekarang, harga saham satu lot Rp100. Itu yang PR bagi kita. Lotnya kan Rp100. Kita sedang dalam rangka penurunan lot. Jadi kalau harga sahamnya Rp200, apakah boleh 0, atau sen? Kata Iman. Di sisi lain, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI, Samsul Hidayat menyebutkan, dampak redenominasi lebih ke penyesuaian sistem di masing-masing SRO, baik untuk trading, clearing, maupun di kustodian. Redenominasi ya kita mengikuti kebijakan pemerintah. KSEI akan melakukan penyesuaian sistem. Dampaknya bagi kami lebih ke sistem dan cost untuk menjas kebijakan tersebut, ujarnya. Peri menjelaskan bahwa pelaksanaan redenominasi rupiah disebut membutuhkan persiapan yang tidak sebentar. Sehingga Peri menjelaskan bahwa saat ini pihaknya lebih fokus untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan rencana redenominasi rupiah bukan menjadi fokus Bank Sentral dalam jangka pendek. Bank Indonesia fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan melaksanakan rencana redenominasi dalam waktu dekat. Bank Indonesia kembali buka suara terkait rencana redenominasi rupiah yang disebut untuk menjadikan nominal mata uang rupiah seperti dari Rp1.000 menjadi Rp1. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan hal mengejutkan terkait rencana Bank Sentral atas usulan RUU redenominasi rupiah yang rencananya akan diajukan melalui Kementerian Keuangan. Peri menjelaskan bahwa pelaksanaan redenominasi rupiah disebut membutuhkan persiapan yang tidak sebentar. Sehingga Peri menjelaskan bahwa saat ini pihaknya lebih fokus untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi ketimbang melaksanakan rencana redenominasi dalam waktu dekat. Dan itu juga kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan, itu yang kami lakukan. Demikian juga berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan redenominasi, itu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu fokusnya adalah seperti itu, sehingga apalagi redenominasi itu memerlukan timing dan juga persiapan yang lebih lama. Barangkali mungkin jawaban-jawaban singkat dari kami gitu, Pak Ketua. Sebelumnya rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Belakangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadiwa memastikan bahwa rencana tersebut merupakan usulan Bank Indonesia. Akibat Bank Indonesia yang tak bisa mengusulkan RUU secara langsung kepada DPR RI. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kebijakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Meski rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025-2029, implementasi kebijakan redenominasi tidak akan berlaku pada tahun depan. Purbaya memastikan penerapan kebijakan tersebut akan diterapkan sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat. Redenom itu kebijakan Bank Sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Sehingga sekarang tahun depan. Tahun depan? Enggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi.
Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional mengungkap makan bergizi gratis menyumbang 48% kasus keracunan pangan secara nasional. Hal tersebut diungkap Dadan pada rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk Pak Obon. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dalam rapat ini, Kepala Bagian Dadang Hindayana buka-bukaan tentang angka keracunan karena makan bergizi gratis. Yang saya hormati, Ia mengungkapkan makan bergizi gratis menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional. setiap kita lakukan terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia secara umum, total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari bagian korban keracunan yang menjalani rawat inap mencapai 636 orang. Sedangkan data Kementerian Kesehatan ada 638 pelajar. Pihaknya juga akan menyelaraskan data dengan Kementerian Kesehatan terkait data korban keracunan dari makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan, iDiactional. Bismillahirrahmanirrahim. Anggota Komisi 9 DPR RI, Mahrama Zulfa, menyoroti persoalan kekurangan tenaga profesional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menghambat pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Ia menekankan perlunya solusi fleksibel agar operasional SPPG tidak terhenti hanya karena keterbatasan sumber daya manusia, khususnya sarjana gizi dan akuntansi. Neng mengusulkan agar pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan tenaga profesional. Menurutnya, lulusan dari bidang yang masih berkaitan seharusnya dapat mengisi posisi yang dibutuhkan, asalkan kualitasnya tetap dijaga melalui mekanisme sertifikasi resmi. Ia mencontohkan posisi akuntansi dapat diisi oleh sarjana ekonomi, sedangkan posisi gizi bisa diisi oleh lulusan kesehatan yang relevan. Ini sekarang ini mencari sarjana gizi ya, keterbatasan sarjana gizi sama accounting. Mungkin ini juga kan tidak mungkin juga kita kemudian terhenti, terus SPG terhenti hanya karena sarjana gizi tidak ada, accounting tidak ada. Mungkin ini juga perlu dibikin solusinya. Misalkan untuk sarjana accounting kalau memang tidak ada bisa sarjana ekonomi. Kalau sarjana gizi tidak ada mungkin bisa yang terkait dengan kesehatan.